Dari beragam suku bangsa, kita berhimpun sebagai umat dengan beragam bahasa, budaya, dan pengalaman yang membentuk kita menjadi seperti kita ada sekarang. Walau berbeda-beda, kita ini satu. Dari beragam usia dan kemampuan, kita berhimpun sebagai umat dengan beragam peran dan cara berdandan, dengan beragam lagu yang kita nyanyikan. Walau berbeda-beda, kita ini satu. Dari beragam harapan dan impian, kita berhimpun sebagai umat dengan beragam minat, bakat, dan tipe kepribadian, dengan berbagai panggilan dan pelayanan. Walau berbeda-beda, kita ini satu. Di dalam Kristus kita berhimpun agar persatuan kita semakin dalam dan nyata. Mari kita bersama menghadap Tuhan, sebab dari keberagaman kita telah dipersatukan. Dengan sehati kita datang menghadap Tuhan. Jemaat dikasihi Tuhan, marilah kita datang beribadah pada Tuhan pada pagi hari ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin,
besertamu. Dan besertamu juga. Gereja bagaikan meja yang bundar, tak bersisi. Kita semua duduk melingkar dalam ikatan kasih. Tiada yang diutamakan, tiada yang dikesampingkan. Di sana mereka yang berbeda-beda dipersatukan. Gereja bagaikan meja bundar yang ditaruh di ruang terbuka. Siapapun boleh datang tanpa menunggu diundang. Di meja itu kita berbagi, makan, dan minum bersama. Di situ sirna pembedaan antara mereka dan kami. Gereja bagaikan meja, sebuah meja perjamuan. Dipakai untuk merayakan pemulihan dari segala ketersisihan. Di situ Kristus hadir melayani umatnya. Dengan merendah, dengan handuk di pinggangnya, dibasuhnya kaki para muridnya. Gereja bagaikan meja di mana tiap orang dihormati. Karena setiap kita adalah citra Allah yang setara dan saling terkoneksi. Perpecahan, perseteruan, dan keangkuhan telah membuat meja itu tak lagi bundar, namun bersisi. Ya Tuhan, pulihkanlah gerejamu. Jadikanlah kami meja yang bundar sempurna, tanpa sudut dan sisi. Sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Berbagai macam manusia terdiri dari bangsa-bangsa, lain bahasanya dan warna kulitnya, tempatnya pun berbeda juga. Aku gereja, kau pun gereja. Kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tata ibadah kita hari ini adalah dalam rangka hari ulang tahun Gereja Kristen Indonesia yang ke-29. Menurut Bapak Ibu, apa sih makna gereja atau arti gereja sendiri? Ada yang berkenan untuk menjawabnya? Apa arti gereja? Bapak Ibu yang sebelah kanan saya, silahkan. Ya, ruang ibadah. Yang sebelah kiri saya, ada yang bisa bantu? Apa arti gereja itu sendiri? Ya, ya, gereja itu bukan gedungnya, bukan juga menaranya. Jadi seperti di media sosial belakangan ini sedang viral, ya, salah satu gereja di Jakarta Utara, gedungnya seharga 80 miliar. Ya, kemudian tabernakelnya atau tempat penyimpanan hosti dan anggur itu berlapis emas, harganya 1 miliar. Ya, tetapi gereja itu bukan gedungnya, melainkan gereja itu adalah orangnya. Gereja Tuhan adalah semua orang yang telah menerima keselamatan melalui iman di dalam Yesus Kristus. Ya, kita ulangi lagu Aku Gereja, Kau Pun Gereja.
sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Di waktu hari Pentakosta, Roh Kudus turunlah ke dunia. Gereja disuruhnya membawa berita kepada umat manusia. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan pengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita mau berdoa untuk mengakui dosa dan kesalahan kita. Kita berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, inilah doa pengakuan dosa kami. Ampunilah kesalahan kami, di mana kami seringkali lupa berkarya di dalam keberagaman kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Dalam dunia penuh kerusuhan, di tengah kemelut permusuhan, datanglah kerajaanmu. Di gereja yang harus bersatu, agar nyata manusia baru, datanglah kerajaanmu. Datanglah kerajaanmu. Memerangi gelap kemiskinan, menyinarkan terang keadilan, datanglah kerajaanmu. Di lautan, di gunung, di ladang, dan di bandar, di pasar, di jalan, datanglah kerajaanmu. Datanglah kerajaanmu. Dalam hati dan mulut dan tangan, dengan kasih, dengan kebenaran, datanglah kerajaanmu. Karena Allah punya semua, demi Kristus Tuhanku berdoa, datanglah kerajaanmu. Datanglah kerajaanmu. Berita anugerah dari Galatia 3 ayat 26 sampai 28. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus.
Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam kawanku, salam kawanku, salam, salam, damai Kristus besertamu. Salam, salam, salam kawanku, salam kawanku, salam, salam, damai Kristus besertamu. Salam, salam kawanku, salam kawanku, salam, salam, damai Kristus besertamu. Salam, salam, Salam kawanku, salam, salam, damai Kristus besertamu. Salam, salam. gereja bagai bahtera di laut yang seram, mengarahkan haluannya ke pantai seberang, mengamuklah samudera dan badai menderu, gelombang zaman menghempas yang sulit ditempuh. Penumpang pun bertanyalah selagi berjerit, betapa jauh di manakah pelabuhan abadi. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan tolonglah. Gereja bagai bahtera pun suka berhenti, tak menempuh samudera, tak ingin berjerit, dan hanya asa jayanya selalu dikenang. Tak ingat akan dunia yang hampir tenggelam. Gereja yang tak bertekun di dalam tugasnya, tentunya oleh Tuhan pun tak diberi berkah. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan tolonglah. Gereja bagai bahtera diatur awaknya, setiap orang bekerja menurut tugasnya, semua satu padulah, setia bertekun demi tujuan tunggalnya yang harus ditempuh. Roh Allah yang menyatukan, membina, membantu di dalam kasih dan iman dan harap yang teguh.
sehingga bandar tujuan menjadi makin jauh. Tetapi bila umatnya sedia mendengar, tentulah Tuhan memberi petunjuk yang benar. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan tolonglah. Gereja bagai baterang di laut yang seram, mengarahkan haluannya ke pantai seberang. Hai kau yang takut dan resah, tak sendirian, teman sejalan banyaklah, dan Tuhan di depan. Bersama-sama majulah, bertahan berteguh. Tujuan akhir adalah labuhan Tuhanmu. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan tolonglah. Jemaat dikasih Tuhan, mari kita sama-sama berdoa sebelum kita mendengarkan pembacaan firman Tuhan dan penguraiannya. Mari kita memohon penyertaan Roh Kudus. Bapa di surga, tiba saatnya bagi kami untuk mendengar pembacaan firman Tuhan dan juga kami merenungkan hikmat dari pembacaan dan penguraian firman Tuhan. Kami sadar betapa bodoh dan terbatasnya kami. Oleh karena itu Roh Kudus bimbinglah kami sehingga waktu yang singkat ini tidak berlalu begitu saja, tapi kami mendapatkan hikmat yang memberikan pencerahan, menyadarkan dan menguatkan kami untuk memenuhi tugas panggilan yang telah Engkau percayakan kepada kami. Bapa di surga, sertai hamba-Mu dan setiap kami yang hadir pada pagi hari ini. Inilah doa kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Kitab Yesaya pasal 51 ayat 1 sampai 6. Dengarkanlah aku, hai kamu yang mengejar apa yang benar, hai kamu yang mencari Tuhan. Pandanglah gunung batu yang daripadanya kamu terpahat, dan kepada lubang penggalian batu yang daripadanya kamu tergali. Pandanglah Abraham, bapa leluhurmu, dan Sarah yang melahirkan kamu. Ketika Abraham seorang diri, aku memanggil dia, lalu aku memberkati dan memperbanyak dia. Sebab Tuhan menghibur Sion, menghibur segala reruntuhannya. Ia membuat padang gurunnya seperti Taman Eden, dan padang belantaranya seperti Taman Tuhan. Di situ terdapat kegirangan dan sukacita, nyanyian syukur dan lagu yang nyaring. Perhatikanlah suaraku, hai bangsa-bangsa, dan pasanglah telinga kepadaku, hai suku-suku bangsa.
sebab pengajaran akan keluar daripadaku, dan hukumku sebagai terang untuk bangsa-bangsa. Dalam sekejap mata keselamatan yang daripadaku akan dekat, kelepasan yang kuberikan akan tiba, dan dengan tangan kekuasaanku aku akan memerintah bangsa-bangsa. Kepadakulah pulau-pulau menanti-nanti, perbuatan tanganku mereka harapkan. Arahkanlah matamu ke langit, dan lihatlah ke bumi di bawah, sebab langit lenyap seperti asap, bumi memburuk seperti pakaian yang sudah usang, dan penduduknya akan mati seperti nyamuk. Tetapi kelepasan yang kuberikan akan tetap untuk selama-lamanya, dan keselamatan yang daripadaku tidak akan berakhir. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan dengan segenap hati, di hadapan para Allah yang lain, bukan bermaksud bagimu Tuhan. Aku akan sujud menghadap ke Bait Kudus dan memuji Tuhan, agunglah nama-Mu, karena kasih-Mu juga karena setia-Mu, karena janji-Mu melebihi semesta. Aku hendak menaikkan syukur bagimu Tuhan dengan segenap hati, di hadapan para
syukur, menghibur Tuhan dengan segenap hati, di hadapan para Allah yang lain, bukan bermaksud bagimu Tuhan. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Janganlah Tuhan kau tinggalkan karyamu, jangan tinggalkan perbuatan tanganmu. Aku hendak menaikkan syukur bagimu Tuhan dengan segenap hati, di hadapan para Allah yang lain, bukan bermaksud bagimu Tuhan. Bacaan kedua, Roma 12 ayat 1 sampai 8. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehatin. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Demikianlah firman Tuhan. Syukur pada Allah. Dengarkanlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius pasal 16 ayat 13 sampai 20. Hati kami terbuka bagi sabdanya. Injil Matius pasal 16 ayat 13 sampai 20. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaat-Ku, dan alam maut tidak akan menguasainya.
Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Inilah Injil Tuhan kita, Yesus Kristus. Terpujilah Kristus Tuhan kita. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanku selamanya. Haleluya, nyanyi dan soraklah, agungkan namanya. Pujilah Tuhanku selamanya. Haleluya, 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 pujilah Tuhanku selamanya. Haleluya, nyanyi dan soraklah, agungkan namanya. Pujilah Tuhanku selamanya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan kalau hari ini Tuhan memberikan kita kesempatan untuk beribadah. Saya Pendeta Rahmat Paskah Raja Guguk dari Sinode Wilayah Jawa Tengah, ada di Semarang ya. Ya, ini foto gereja di mana saya melayani, ini gedungnya. Tadi ditanya, Pak, GKI Reformit itu jalan Reformit? Bukan ya. Gereja GKI Reformit itu gereja zaman Belanda, lalu dia sekitar tahun 60 bergabung dengan GKI. Jadi kita masih pakai nama Reformit di sana. Ya. Ini selintas gedung gereja kami, ya tadi dikatakan gereja itu bukan gedungnya sehingga ada orangnya walaupun diwakilin satu orang begitu ya. Ini jemaat ya, jemaat GKI Reformit Semarang. Berbahagia sekali Bapak Ibu, kita memasuki 29 tahun penyatuan GKI Sinode Wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Nah Bapak Ibu, tema kita GKI berkarya dalam keberagaman, apa yang ingin diungkapkan di sana. Nah, saya ingin mengajak kita kembali untuk melihat bacaan Injil kita. Bacaan Injil Matius pasal 16. Saudara, dalam satu perjalanan dan perjumpaan Yesus Kristus dengan murid-muridnya, tiba-tiba Yesus bertanya, setelah sekian lama mereka bersama-sama. Apa yang dipertanyakan Yesus? Saudara, Yesus bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Bapak Ibu, kalau pertanyaan ini diungkapkan dalam pertemuan 1 atau 2 hari, itu hal yang wajar. Tetapi ini setelah beberapa lama. Dan kalau kita lihat konteks sebelumnya Bapak Ibu, terjadi suatu perdebatan antara Yesus Kristus dan itu mungkin didengar oleh murid-muridnya. Bagaimana Yesus berdebat dengan orang Farisi, orang Saduki, dan juga banyak orang yang sedang mempertanyakan dari mana asal pengajaran Yesus Kristus ini. Dari mana dia mendapatkan semuanya itu, atau siapakah dia ini? Nah saudara, apakah pertanyaan itu mengidentifikasikan atau menunjukkan setelah sekian lama Yesus Kristus melakukan pelayanannya bersama murid-muridnya, dia sedang galau. Yesus sedang merasa tidak nyaman karena ada banyak orang mempertanyakan siapa dia ini sebetulnya. Kalau secara kakak ataupun keberadaan dia, bukankah orang tuanya seorang tukang kayu? Dan saudara, ada banyak orang-orang yang mulai mempertanyakan siapa Yesus ini.
Dan dia mungkin sedang galau, bagaimana murid-muridnya juga menilai dan berpikir apakah mereka juga sama seperti orang-orang lain. Sedang bingung, sedang galau, iya ya betulnya siapa Yesus ini? Atau saudara, apakah Yesus sedang lebay ya, kelebihan gaya? Wah, orang sudah banyak nyanjung-nyanjung Yesus. Nah sekarang dia ingin menunjukkan lagi, oke, saya ini siapa? Dengan sebuah penekanan di sana, orang lain sudah memuji saya. Nah sekarang saya ingin menunjukkan. Dan dia bertanya lagi kepada murid-muridnya dan berkata, kata orang, dia ingin memuji-muji ya. Menurut Bapak Ibu, siapa Yonatan yang tadi baru? Nah, pasti kalau kita cerita, oh dia tuh orangnya tadi dengar, oh dia baik begini semua. Ketika dia bertanya, menurut Bapak Ibu saya ini siapa? Yang diharapkan apa? Pujian, ya. Kalau dikata, wah kamu tuh orangnya jelek, udah nggak usah ditanya lagi. Iya. Kita ingin, menurut kamu pakaian saya bagus nggak ya? Itu menunjukkan apa Bapak Ibu? Ya, pengen dipuji, bagus. Masakan saya enak nggak ya? Enak, kita akan dikasih lagi. Ya. Coba dia bilang, wah nggak enak. Besok dikirimin lagi nggak Bapak Ibu? Enggak ya, pasti nggak dikasih. Atau apakah Yesus Kristus sedang menguji nih murid-muridnya? Setelah sekian lama mereka bersama-sama. Nah dia ngetes. Kalian kenal saya enggak ya? Atau dia sedang ingin menguji mereka, kata orang banyak seperti ini. Menurut kalian saya ini siapa? Nah Bapak Ibu serta saudara sekalian, berangkat dari situasi seperti begini, kita tidak ingin bertanya siapa Yesus Kristus atau siapa Pendeta Rahmat. Tapi kita ingin bertanya, setelah 29 tahun penyatuan GKI Sinode Wilayah Jawa Barat, Sinode Wilayah Jawa Tengah, Sinode Wilayah Jawa Timur, kira-kira apa yang ingin dipertanyakan selama 29 tahun penyatuan ini? Apakah GKI sekarang, Sinode GKI penyatuan ini sedang galau? Ketika tadi itu dikatakan banyak sekarang gereja-gereja membangun gedung-gedung mewah, sementara kantor Sinode aja masih empot-empotan bangunnya ya, masih susah. Aduh gimana nih? Sedang khawatir nanti bagaimana jemaatnya, bagaimana orang-orang GKI yang kemungkinan dan banyak tidak hanya bergereja di GKI, gereja macam-macam. Nah nanti mereka itu akan kemana? Dengan pertumbuhan dan persaingan gereja yang saat ini luar biasa. Saudara, apakah tiap tahun penyatuan GKI ini terus didengungkan? Maka Sinode atau BPMS sekarang sedang galau, sedang khawatir. Bagaimana perkembangan GKI nanti akan terus berjalan? Apakah akan terus bersama-sama dalam satu sinode? Atau pecah 3 lagi atau bahkan 4 ya? Dalam suatu kebimbangan. Atau Bapak Ibu kita sedang menunjukkan satu euforia. Inilah GKI yang bisa bersatu walaupun beragam, bermacam-macam, banyak perbedaan yang terjadi. Gereja biasanya bertumbuh karena apa? Perpecahan. Di Semarang Bapak Ibu, saya nggak tahu kalau di Jakarta ya. Di Semarang ada sebuah gereja besar. Bertumbuh dengan luar biasa. Jemaatnya hampir 10.000 orang. Dan yang ironi Bapak Ibu, ketika sang gembala ini meninggal dunia, maka gereja itu mulai pecah. Perpecahan itu dimulai dari mana? Bukan dari jemaat, tapi dari keluarga. Istrinya ingin menunjukkan dia sebagai pewaris tongkat penggembalaan. Si anak merasa tidak. Papa pernah bilang saya yang mewarisi tongkat penggembalaan itu. Ribut antara ibu dan anak. Lalu terjadi apa? Perpecahan.
Lalu perpecahan ini diselimutin dengan apa? Ya, itulah kehendak Roh Kudus. Ya, supaya apa? Gereja kita berkembang. Ya, jadi ada gerejanya di sana, ada di sana. Perpecahan yang terjadi ditutupin dengan apa? Hal-hal yang rohani. Nah, saudara, GKI berkata kami tidak pecah. Dari 3 menjadi 1. Wah, luar biasa. Ya, kita ingin menunjukkan ini loh gereja yang bersatu, walaupun di dalamnya ya biasa namanya berkeluarga, ya pasti ada ontrang-ontreng sana sini. Atau Bapak Ibu, kita sedang diuji penyatuan GKI ini, apa dampaknya, apa hasilnya, apa yang sudah kita kerjakan selama 29 tahun penyatuan GKI. Tuhan sedang bertanya kepada kita, apa yang sudah terjadi selama 29 tahun itu. Dan saudara, menarik kembali kita melihat apa motivasi Yesus Kristus. Kalau kita lihat dalam Injil Matius pasal 16 ini, paling tidak Bapak Ibu ada 2 hal. Ya. Ada 2 hal yang kita lihat yang sangat esensi dalam penyatuan GKI. Untuk kita sadari di dalam pertanyaan Yesus Kristus kepada murid-muridnya yang berkata, siapa aku ini? Saudara, Kristus ingin menunjukkan kepada para murid di tengah-tengah banyak orang yang mempertanyakan. Atau ketika Kristus melihat murid-muridnya, dia bukan sedang mengetes atau menguji, bukan juga galau dengan banyaknya pertanyaan orang-orang Farisi. Bukan dia takut dengan situasi, dan juga bukan Bapak Ibu untuk menunjukkan betapa hebatnya Yesus Kristus. Saudara, kalau kita lihat apa yang dikatakan Yesus di sana, dia ingin mengenal jati diri para murid-muridnya dengan menunjukkan Kristus sangat mengenal siapa dirinya. Dan dengan jati diri itu para murid sadar dan dia tahu apa yang sedang dan siapa yang mereka ikuti. Dan apa yang terjadi dalam kehidupan mereka pada saat mereka mengikut Yesus Kristus. Saudara, ketika Yesus bertanya kepada murid-murid, kata orang, siapa aku ini? Setelah mereka menjawab, ada yang berkata Yohanes Pembaptis, Elia, ataupun Yeremia dan nabi-nabi yang lain. Lalu Yesus melanjutkan pertanyaan berikutnya, menurut kamu siapa aku ini? Kamu mengenal saya seperti apa? Dan Bapak Ibu, ketika Petrus berkata, engkau adalah Mesias. Nah, saudara, di situ Yesus berkata, itulah jati diriku dan jati dirimu. Aku memberikan kepercayaan. Untuk apa? Setelah engkau mengenal jati dirimu, engkau bisa berkarya karena aku memberikan kepercayaan yang luar biasa. Saudara, kalau menarik, kalau kita lihat apa yang dikatakan Yesus Kristus, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Kalau kita hanya memahami teks ini sampai di sini saja, kita tidak melihat konteks bagaimana Yesus Kristus sedang menyatakan jati dirinya dan juga karya yang sedang dipercayakan Kristus. Saudara, kita merasa, wah, luar biasa. Berarti kunci kerajaan surga itu sekarang ada di siapa? Ada di siapa Bapak Ibu? Ada? Bukan di Pak Rahmat. Ada di mana? Mungkin ada Bapak Ibu ada yang tahu? Wah, Petrus, ya. Karena apa? Kunci itu diberikan kepada dia. Saudara, apakah ini pada persoalan buka pintu surga, alam maut, dan kita diberikan kuasa untuk mengatakan kalau engkau mati maka Allah menunjukkan, ya dia mati, engkau terkutuk. Bukan sekedar itu Bapak Ibu. Tapi kalau kita lihat bagaimana anugerah karya Allah itu diberikan kepada kita dengan hal yang luar biasa. Hal yang apa? Yang semakin membuat kita mengenal siapa diri kita dan siapa Allah.
yang sedang kita sembah. Saudara, kalau kita kaitkan dalam bacaan kita di dalam kitab Yesaya, saudara, Yesaya pasal ayat yang ketiga di sana dikatakan, sebab Tuhan menghibur Sion, menghibur segala reruntuhannya. Ia membuat padang gurunnya seperti taman Eden dan padang belantaranya seperti taman hutan. Di situ terdapat kegirangan dan sukacita, nyanyian syukur dan lagu yang nyaring. Kalau sepintas Bapak Ibu kita membayangkan kalimat ini, kita sedangkan berkata, wah luar biasa Tuhan memberkati umatnya. Dia mengubah padang gurun seperti taman Eden, padang belantara seperti taman Tuhan. Saudara, apakah bangsa Israel pada saat itu sedang berada di taman Eden? Tidak. Hidup mereka susah. Mereka berada di masa pembuangan. Lalu apa yang ingin dikatakan firman Tuhan di sana? Saudara, saya mengingatkan pada bangsa ini. Dalam keterpurukan mereka, dalam situasi mereka sebagai budak, sebagai umat yang tidak lagi punya sebuah kebanggaan sebagai umat pilihan Allah. Tuhan lewat Nabi Yesaya mengingatkan mereka bahwa mereka punya pengharapan. Tuhan tidak memalingkan wajahnya dari bangsa yang tegar tengkuk ini. Tuhan setia pada perjanjiannya. Sebagaimana Abraham yang dipilih Allah seorang diri dalam kesepiannya. Sebagaimana Sarah di dalam segala pergumulan dan penghinaan. Pada masa tuanya dia belum mendapatkan anak. Tuhan setia dan ingat pada perjanjian itu. Dan dia memberikan kemenangan kepada Abraham, sukacita. Sehingga saudara, dalam perjanjian itu Abraham tetap berjalan dalam pengharapannya. Bapak, Ibu, serta saudara sekalian, Gereja Kristen Indonesia berada di dalam suatu bangsa Indonesia. Yang kita tahu, kondisi bangsa kita pada saat ini sangat mengkhawatirkan. Aksi-aksi radikalisme, agama sudah diperkosa sedemikian rupa untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Kita tetap masih berada di dalam kondisi minoritas. Dan saudara, ketika kita berpikir, Tuhan kapan izin mendirikan IMB gereja ataupun segala sesuatunya itu bisa berjalan, dan bagaimana kita hidup sebagai warga negara yang betul-betul bebas dan dijamin. Hidup kita dalam undang-undang dasar negara kita. Saudara, di tengah-tengah situasi seperti begini, apakah saudara kita berhenti dan terus hidup di dalam keterpurukan kita? Tidak, saudara. Firman Tuhan mengingatkan kepada kita, mari kita mengenal siapa diri kita dan siapa Allah yang mempercayakan karyanya kepada kita sebagai apa? Sebagai umat pilihannya yang hidup di negara Indonesia. Dengan apa? Dengan keberagaman. Saudara, kita berkarya di Indonesia bukan untuk membuat negara ini berubah menjadi orang Kristen mayoritas. Tidak. Itu berarti juga koruptornya mayoritas Kristen. Seorang pendeta, Bapak Ibu, berdoa supaya jemaatnya itu jangan bertambah. Biasanya pendeta kalau berdoa jemaatnya bertambah. Dia berdoa, Tuhan kurangi jemaat saya. Karena dia pendeta di penjara, Bapak Ibu. Coba bayangkan kalau jemaatnya bertambah, itu berarti orang Kristen juga semakin jahat. Nah saudara, satu pengenalan diri kita dipanggil untuk apa? Untuk mensyukuri keberagaman. Dan kita terus hidup di dalam pekerjaan dan status yang Tuhan berikan kepada kita. Dengan mengingat kita berkarya. Bukan Bapak Ibu. Bukan untuk menunjukkan kekristenan itu hebat, luar biasa. Kita tidak ingin mengulang sejarah peperangan
salib yang terjadi. Saudara, apa yang ingin Tuhan tunjukkan kepada kita? Mari kita berkarya menunjukkan kita mengenal Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus Kristus itu adalah Allah yang hidup. Amin Bapak Ibu. Dalam kehadiran kita dengan keberagaman yang ada, kita menunjukkan saya mengenal Tuhan saya dengan luar biasa. Kehadiran kita dengan keberagaman yang ada itu menunjukkan Allah-Allah yang beragam menurut mereka. Bisa melihat ini Allah yang berbeda. Kenapa? Umatnya berbeda. Dan kita ingin menyaksikan di dalam perbedaan-perbedaan yang ada, kehadiran kita menjadi berkat karena Allah telah memberkati kita. Kita tahu siapa Allah kita dan kita kenal jati diri kita. Dan saudara, kita terus berkarya sebagai apa? Sebagai perjuangan untuk keutuhan Bhinneka Tunggal Ika dan kesejahteraan semua manusia. Kita tidak pernah memilih untuk menjadi orang Indonesia. Saat kita lahir, kita sudah menjadi orang Indonesia. Kita tidak bisa memilih Bapak Ibu. Saya tidak bisa memilih Tuhan, kenapa saya menjadi orang Batak ya. Boleh ganti. Nggak bisa Bapak Ibu. Dan itulah keutuhan kita, itulah kesatuan kita. Dan kita dipanggil untuk berkarya di mana? Di Indonesia. Untuk apa? Menyatakan kesejahteraan semua manusia. Di mana? Di masyarakat. Di tempat kita. Dalam apa? Dalam status kita. Dalam hidup kita. Dalam anugerah yang Tuhan percayakan kepada kita. Mungkin Bapak Ibu pernah melihat gambar ini di media sosial ya. Saudara, ini mantan aktor terkenal Arnold Schwarzenegger ya. Dia mantan wali kota California. Pada saat dia menjabat, dia diminta untuk meresmikan sebuah hotel. Sebuah hotel yang di depan hotel itu ada patungnya ya, patung perunggunya. Dan manajemen hotel itu berkata, silakan Pak Arnold, Bapak mau nginap kapan saja, ada kamar untuk Anda. Ya. Nah saudara, lalu kenapa dia tidur di luar? Setelah dia tidak menjadi wali kota, setelah usai masa jabatannya, dia tidak lagi menjadi pejabat. Saat dia kembali ke hotel itu, dia tagih. Saya Arnold, patung saya ada di depan. Adakah kamar untuk saya? Manajemen hotel berkata biasa ya, bahasa halus. Aduh maaf Pak, kamarnya sudah penuh. Bukan ditolak Bapak Ibu. Kamarnya sudah penuh Pak. Jadi tidak ada kamar untuk Anda. Dan dia protes dan dia aksinya dia buat gimana? Dia tidur di bawah patungnya. Saudara, apa yang ingin dia katakan di sana? Ya, orang akan menghargai kerja kita kala kita masih menjadi pejabat. Dan pada saat Bapak Ibu kita mengenal diri kita dan kita mau berkarya, kalau kita punya jabatan, kalau kita punya uang dan kita merasa kita sudah hebat baru kita melayani, maka Bapak Ibu yang terjadi seperti ini. Kita akan dihargai dan kita juga akan menghargai diri kita kalau kita masih diberikan jabatan-jabatan itu. Pada saat Bapak Ibu kita tidak lagi menjabat, pada saat kita tidak lagi menjadi orang terhormat, apakah kita tetap dengan bangga dan terus berkarya seperti yang kita lakukan? Minder. Kita ragu. Karena apa? Kita mengenal diri kita berdasarkan status kita, berdasarkan harta kita, berdasarkan posisi. Sehingga Bapak Ibu kalau kita lihat Yesus berkata bukan. Kita berkarya bukan karena Bapak Ibu menduduki jabatan-jabatan penting. Tetapi karena kita mengenal Allah yang menyelamatkan kita, mempercayakan anugerahnya kepada kita. Allah memberikan itu dari hatinya. Dan kita didorong untuk berkarya
Karena kita tahu Allah yang mempercayakan hidup itu kepada kita. Allah yang punya hidup dan Allah memberikan kepercayaan kerajaan sorga itu kepada kita. Sehingga Bapak Ibu, siapapun kita, apapun status kita yang diberikan oleh orang lain, bukan itu yang menjadi dasar ataupun motivasi kita untuk kita berkarya. Tetapi karena Tuhan yang memberikan kepada kita hidup yang kekal dan kepercayaan dalam pekerjaan yang mulia. Kalau kita lihat Bapak Ibu di dalam Roma, sehingga dikatakan oleh karena itu persembahkanlah hidupmu. Persembahkanlah hidupmu sebagai apa? Persembahan yang hidup, yang kudus. Apa yang Tuhan minta? Apakah Tuhan meminta perpuluhan dari kita? Tidak. Apakah Tuhan meminta ilmu-ilmu kita untuk kita bisa membangun gereja ini menjadi hal yang luar biasa? Tidak, Bapak Ibu. Tuhan meminta hidupmu. Persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Dan di dalam persembahan itu, saudara, kita dikatakan kita diperlengkapi dengan apa? Karunia-karunia yang berbeda-beda. Semua orang diminta untuk memberikan pelayanannya, bukan hanya penatua saja, bukan hanya segelintir orang saja. Karena semua mendapatkan apa? Karunia. Semua mendapatkan mandat. Semua punya tanggung jawab. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu menyadari di gereja kita di GKI ada pasal kejemaatan di sana yang mengatur apa? Hak dan tanggung jawab. Kita punya hak untuk beribadah, tapi ingat ada tanggung jawab kita. Tanggung jawab kita untuk mengembangkan kerajaan Allah, pekerjaan-pekerjaan Allah di jemaat ini, di GKI, di jemaat GKI Kafling Polri. Saudara, perkembangan gereja bukan tugas pendeta atau penatua saja, bukan tugas para aktivis saja, bukan hanya orang-orang terpilih dan yang kudus dan yang dikhususkan, bukan. Karena Allah memberikan karunia itu kepada semua orang, bukan hanya kepada segelintir orang. Karunia itu diberikan untuk apa? Kita semua berkarya, siapapun kita. Sepanjang kita meyakini Tuhan memberikan kita hidup. Saudara, berkarya sebagai apa? Upaya mengembangkan pembangunan jemaat. Pembangunan jemaat seperti tadi kita menyanyikan, gereja itu bukanlah gedungnya. Berarti kalau kita ingin membangun gereja, apa yang kita bangun? Orangnya, jemaatnya. Siapa yang terlibat di dalam pelayanan di gereja? Semua orang. Apakah semua orang harus menjadi pendeta? Ya, enggak. Nanti JKH saya berkurang, Bapak Ibu. Apakah semua orang akan menjadi penatua? Ya, tidak. Tapi semua orang harus melakukan tugas pengutusannya. Bapak Ibu, ini di jemaat kami. Satu aktivitas yang kita lakukan, hal yang sederhana Bapak Ibu, tetapi dampaknya luar biasa. Kita mengumpulkan beras 5 kg untuk aksi Oikmas atau Kespal. Siapa yang melakukannya? Semua jemaat. Ada jemaat yang mengumpulkan, menyumbangkan berasnya 5 kilo, kita kumpulkan di gereja. Siapa yang menyalurkannya? Bukan tugas Kespal. Kita melibatkan jemaat. Siapa yang mau ngambil, bagikan ke tetanggamu. Berikan ke tetanggamu. Jadi jemaat ikut berkasbah. Jemaat ikut menyadari, iya ini tugas kami. Bukan penatua, bukan pendeta saja. Kita harus berkarya bersama-sama. Dan Bapak Ibu, terakhir kita lihat apa yang luar biasa yang Yesus katakan. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus di atas batu karang ini. Artinya Bapak Ibu, ketika Petrus mengatakan engkau adalah Mesias,
Dia mengenal dengan baik siapa Yesus dari imannya. Dan itu dikatakan, bukan engkau yang mengatakan itu, tapi Bapakku yang mengenalkan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dengan dasar iman yang kuat itulah gereja dibangun. Hidup kita akan terus berdampak, bercahaya. Dan hidup kita terus bisa berkarya. Pada saat Bapak Ibu kita sadar, kita berkarya karena Allah yang telah menyelamatkan kita. Iman kita kepada Kristus. Bukan karena banyak harta kita. Itu karunia yang Tuhan berikan. Itu alat untuk kita mewujudkan kemuliaan Allah. Bukan karena hebat dan pintar kita. Itu karunia yang Tuhan berikan. Sebagai tools. Seperti cangkul seorang petani. Dia punya cangkul yang canggih. Pakailah itu. Tapi kalau dia tidak sadar. Dia seorang petani. Dia berpikir dia seorang direktur. Apakah cangkul yang canggih akan dia pakai? Tidak. Saudara, kita ini hamba, bukan Tuhan. Kita ini budak yang dipercaya oleh Allah. Kita tidak sedang membangun kerajaan kita. Kita membangun kerajaan Allah. Apa yang menjadi tugas utama seorang hamba? Dia bekerja berdasarkan tools, berdasarkan alat, berdasarkan karunia yang Allah berikan. Tuhan memberikan kerajaan surganya kepada kita. Bapak Ibu, ada seorang pendeta Beni Solihin, dosen saya, membuat sebuah kalimat yang indah. Dia katakan demikian begini Bapak Ibu. Keindahan hidup Kristiani bukan terletak saat kita menikmati sepenuhnya bagi diri kita. Keindahan hidup kita bersama dengan Tuhan bukan sebanyak-banyaknya jawaban doa yang sudah kita terima dan berkat yang Tuhan yang kita dapatkan Bapak Ibu. Tetapi di sana dikatakan melainkan saat kita membagikannya kepada orang-orang di sekitar kita. Saat berkat Allah diberikan kepada kita, kita mensyukurinya dan kita bisa membagikannya. Disitulah keindahan kehidupan Kristiani. Sebenarnya itulah hakikat hidup Yesus yang berdampak kepada orang banyak, termasuk pada hidup kita. Jadi GKI mau kemana dalam karya-karyanya? Kita sadar kita dipanggil bersama-sama, diutus bersama-sama di dalam dunia yang beragam, dalam karya yang berbeda. Yang penting kita melaksanakan tugas pengutusan kita. Kiranya Tuhan memampukan kita, jemaat GKI Kafling Polri, Sinode Wilayah Jawa Barat, dan juga Sinode Wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur, kita bersama-sama bersatu untuk apa? Melaksanakan karya pengutusan yang Tuhan percayakan kepada kita. Amin. Pada hari perayaan ulang tahun penyatuan GKI yang ke-29 ini, marilah bersama kita ikrarkan Konvensi Gereja Kristen Indonesia 2014 yang berbunyi demikian. Dalam persekutuan kasih yang akrab serta anugerah penciptaan, pemeliharaan, penyelamatan, dan pembaharuan oleh Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami sebagai Gereja Kristen Indonesia hidup dan berkarya di tengah kerajaan dan berbagai warisan sejarah, budaya, dan lingkungan alam Indonesia. Kami percaya kepada Allah yang dipanggil Bapa oleh Yesus Kristus, yang di dalam kasih dan kuasa-Nya menciptakan semesta alam,
yang memelihara dan mengelola dengan baik lingkungan alam, seperti pemilik taman yang merawat dan menjaga anak-anaknya, seperti ibu atau bapa yang mengundang dan memanggil kami untuk berperan serta dalam pekerjaan-pekerjaannya yang baik. Kami percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang dikandung oleh Roh Kudus dan dilahirkan dari rahim perawan Maria, yang diutus untuk menegakkan kerajaan Allah bagi seluruh ciptaan, yang mengampuni orang berdosa serta memanggilnya bertobat, mengasihi semua orang tanpa diskriminasi, menegakkan keadilan dan perdamaian tanpa kekerasan, memberkati setiap pribadi, keluarga dan anak-anak, memberdayakan orang miskin, memulihkan orang sakit, membebaskan orang tertindas, menjadi sahabat bagi orang yang diasingkan, yang menyelamatkan dunia dengan menempuh jalan penderitaan hingga mati di kayu salib, dan pada hari yang ketiga dibangkitkan dari kematian, agar kami bebas dari kuasa dosa dan maut, menyatakan kasih yang melenyapkan ketakutan dan melampaui kejahatan, serta beroleh kebangkitan dan hidup yang abadi, yang naik ke surga, agar kami memberitakan Injil-Nya kepada segala makhluk, yang akan datang kembali untuk menghakimi dan membarui segala sesuatu, agar kami mampu merayakan kehidupan dan menyambut kematian di dunia ini dalam iman, pengharapan dan kasih. Kami percaya kepada Roh Kudus, sumber kehidupan yang menolong kami untuk mengaku percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan untuk menghidupi firman Allah, sumber karunia yang menghimpun kami sebagai satu gereja yang kudus, am dan rasuli, sumber kekuatan yang melibatkan kami dalam misi kerajaan Allah. Kemuliaan bagi Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Umat dipersilahkan duduk. Jemaat kasih Tuhan, mari kita sama-sama menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pada hari ini Engkau memberkati dan menyertai kami. 29 tahun penyatuan GKI dari wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Kau menyatukan kami dalam derap satu untuk terus berkarya di Indonesia, di dalam kesatuan walaupun dalam keberagaman dan perbedaan yang ada. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau terus mempercayakan karya-karya-Mu kepada kami. Dan Tuhan, Engkau yang menyertai kami dan memberkati kami untuk melaksanakan tugas pengutusan itu. Terutama Tuhan untuk jemaat GKI Kafling Polri. Tuhan, kami memohon biarlah Engkau terus memberkati baik pendeta Yael maupun para penatua dan juga para aktivis, jemaat dan simpatisan. Mereka dapat melaksanakan tugas-tugas pengutusan mereka di dalam pengenalan diri yang kuat kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga mereka mengabdikan diri mereka, meluangkan waktu dan mempersembahkan hidup mereka sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepadamu untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan baik yang Tuhan percayakan di jemaat GKI Kafling Polri ini. Tuhan, kami berdoa untuk program-program yang dicanangkan dan juga kepanitiaan-kepanitiaan yang dibentuk. Kiranya Tuhan, Engkau yang memperlengkapi sehingga program-program ini berkenan di hadapan Tuhan, dan apa yang jemaat GKI Kafling Polri lakukan adalah karya-karya Tuhan yang telah Tuhan berkati. Bapa, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini berada dalam pergumulan hidup mereka, di dalam beban kehidupan berkeluarga, pekerjaan maupun dalam bisnis, atau juga Tuhan dalam studi. Tolonglah Tuhan, Engkau berikan
hikmat dan juga pertolongan-Mu. Kau berikan berkat-Mu ya Tuhan, dan juga Engkau berikan mereka kekuatan untuk terus mencari apa rencana dan kehendak Tuhan di dalam setiap pergumulan-pergumulan itu. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara kami saat ini masih mencari pasangan hidup atau mencari pekerjaan. Tolonglah Tuhan, Engkau yang memberikan mereka hikmat untuk dapat mengerti rencana dan kehendak Tuhan, sehingga mereka memilih apa yang telah Tuhan rencanakan dan kehendaki dalam kehidupan mereka. Bapa, kami juga berdoa untuk keluarga kami. Biarlah kami dapat terus hidup di dalam keluarga yang berkenan di hadapan Tuhan, hidup di dalam kekudusan dan hidup di dalam kesetiaan, dan keluarga yang Tuhan anugerahkan dan Tuhan bentuk untuk hubungan suami istri, orang tua dan anak, dan juga kami sebagai bersaudara dapat saling menghargai satu dengan yang lain dan dapat menjadi berkat di masyarakat maupun di dalam kehidupan jemaat GKI Kafling Polri ini. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara kami yang saat ini berulang tahun, ataupun juga Tuhan mereka di dalam sukacita karena berkat yang Tuhan berikan. Biarlah mereka terus dapat menyatakan sukacita mereka di dalam pelayanan maupun di dalam penyertaan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara kami yang sudah lanjut usia atau sedang mengalami kelemahan fisik atau dalam sakit penyakit, kiranya Tuhan sembuhkan mereka dari sakit penyakit mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk proses pengurusan izin rumah ibadah GKI Kafling Polri. Bapa, Engkau berikan hikmat kepada tim kerja atau panitia yang mengaturnya, yang mengurus akan proses pengurusan surat izin ini sehingga dapat berjalan dengan baik, dan izin ini pun dapat diperoleh untuk pengembangan pelayanan di GKI Kafling Polri. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa negara kami di dalam upaya pemerintah kami untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia, untuk mengantisipasi aksi-aksi radikalisme dan perpecahan di negara kami. Tolonglah Tuhan, Kau yang memberikan hikmat, memberikan tuntunan dan juga kesiapsiagaan kepada TNI atau Polri dan pemerintah kami dalam mengantisipasi aksi-aksi pemecah belah bangsa ini. Kami terus berdoa Tuhan untuk pemerintah kami, khususnya Presiden dan jajarannya, dan juga instansi-instansi yang Tuhan telah dibentuk negara kami ini. Mereka dapat melaksanakan tugas-tugas mereka di dalam kerinduan dan ketaatan mereka kepada iman mereka dan juga kepada bangsa negara kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara kami yang sedang berjuang dalam event SEA Games yang berjalan di Malaysia. Berilah Tuhan pesta olahraga ini dapat berjalan dengan baik dan terjadi hubungan yang baik antar negara, dan kami pun dapat melihat pengembangan negara-negara kami dibanding dengan negara-negara lain. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa untuk pemerintah kami. Kami mohon Kau yang terus menjaga dan menyertai supaya kami terus hidup di negara yang menghargai kehidupan kebebasan beragama dan terus berjuang untuk keadilan sosial dan masyarakat dan kesejahteraan negara kami, sehingga kami pun dapat menjadi berkat di dalamnya. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara Yonatan di dalam panggilannya, untuk terus menggumuli panggilannya sebagai hamba Tuhan. Kau sertai dia di dalam proses-proses kependetaannya, dan Tuhan yang terus memberikan dia kesempatan demi kesempatan dalam mengembangkan diri dan juga terus dibentuk menjadi hamba Tuhan yang setia dan menjadi berkat dimanapun Tuhan menempatkannya. Terima kasih ya Bapa, inilah doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Yesus Kristus. Ya Tuhan, dalam kemurahan-Mu kami memohon. Dengarkanlah doa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan
lepaskanlah kami dari yang jahat, sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin, amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita memberikan ucapan syukur kita dalam bentuk persembahan. Nas pengantar dari Mazmur 84 ayat 2, 5, dan 12. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Mari puji Raja Sorga, persembahan bawalah, ditebusnya jiwa raga, maka puji namanya. Puji Dia, puji Dia, puji Raja semesta. Puji yang kekalahannya bagai umat dalaman, dulu kini selamanya, panjang sabar maafan. Puji Dia yang setianya ajaib. Bagai Bapa yang penyayang, siapa kita Ia tahu. Tangan kasih-Nya menatang di tengah bahaya maut. Puji Dia, kasih-Nya seluas laut. Kita bagai bunga saja, layu habis musimnya, tapi keadaan raja tak berubah, tak lemah. Puji Dia yang kekal kuasanya.
Jemaat kami undang untuk berdiri. Sujudlah hai bala sorga, abdi Allah terdekat, turut bintang bulan surya tiap waktu dan tempat. Puji dia, sumber kasih dan berkat. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami datang kepadamu Tuhan, membawa persembahan kami. Kuduskan persembahan ini ya Tuhan, berkati juga orang-orang yang telah Engkau pilih untuk menata persembahan ini, supaya persembahan ini berguna untuk memperluas kerajaan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bertegaklah kamu, junjunglah panggilannya, perjuangkan kasihnya. Bergandengan erat, rintanganmu berat, untuk masyurkan berita perdamaian kekal. Kristus adalah kepala gerejanya, Roh-Nya pun tetap membimbing umat-Nya, berbarisan utuh, bersatulah teguh, hai seluruh gereja Kristen Indonesia. Jemaat dikasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur pada Allah, terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.